Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial tentang cairan hitam atau tinta hitam yang ada pada cumi-cumi itu hukumnya najis dan karenanya haram dikonsumsi. Fatwa ini dinisbatkan kepada Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Diambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 15. Tak ayal fatwa ini cukup menyulitkan kita kaum muslimin yang hidup di Indonesia, mengingat makanan cumi-cumi ini merupakan makanan favorit bagi sebagian besar kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mungkin termasuk Anda juga dan termasuk saya. Ini penikmat cumi-cumi. Nah, apakah hukum najis ini benar adanya? Apakah ini kalau memang benar, apakah sudah disepakati para ulama atau ada perkembangan hukum yang lain? Karena itu simak terus penelusuran kami. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 15, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi mengulas begini. Alladhi yadhharu anna syai'al aswad alladhi yujadu fi ba'dil hitan wa laysa bidamin wala laham najisun. إذ صريح عبارة التحفة أن كل شيء في الباطن خارج من أجزاء الحيوان نجس ومنه هذا الأسود للعلة المذكورة فهو دم أو شبهه. Cairan hitam yang ditemukan pada sebagian makhluk laut semacam cumi-cumi dan itu bukan daging atau darah, itu dihukumi najis. Sebab redaksi kitab Tuhfah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berada di bagian dalam namun tak termasuk organ hewan itu dihukumi najis, termasuk cairan hitam yang ada pada cumi-cumi itu. Ini Bughyatul Mustarsyidin halaman 15. Tentu saja fatwa najis atau haram semacam ini menghebohkan netizen, khususnya kaum muslimin di Indonesia. Pasalnya, cumi-cumi banyak sekali dikonsumsi, bahkan menjadi menu favorit bagi sebagian orang. Di sisi lain, melihat orang makan cumi-cumi yang dimasak beserta cairan hitamnya, ulama-ulama di Indonesia tenang-tenang saja, santai-santai wae. Maka dipakailah kajian Syekh Taifur Ali Wafa, seorang ulama, alim allamah, ulama kontemporer asal Pulau Madura, Ampunten, di mana beliau menyatakan dalam kitabnya Bulghatul Tullab halaman 106 bahwa cairan hitam yang ada pada cumi-cumi itu memang masih diperselisihkan hukumnya, ya. Jadi ingat-ingat, hukum cairan yang ada pada cumi-cumi itu masih diperselisihkan. Pendapat pertama menyatakan cairan itu hukumnya najis karena disamakan dengan darah sebagaimana fatwa kitab Bughyatul Mustarsyidin di atas. Atau disamakan dengan kotoran karena diduga keluar dari lambung atau usus. Kemudian pendapat kedua menyatakan suci
Cairan hitam pada cumi itu hukumnya suci, disamakan dengan lu'ab atau liur atau ludah atau dahak. Karena itu Syekh Taifur berpesan agar kita mengkaji hal-hal ini dengan detail dan mendalam, serta jangan tergesa-gesa menentukan hukumnya. Beliau mengatakan, فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَتَحَقَّقَهُ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيَانِ. Sudah seharusnya, sudah sepantasnya seorang yang cerdas, seorang yang terpelajar untuk mengkaji hal ini dengan mendetail dan mendalam, lianna hadza mimma yata'allaqu bil ayan, karena hal ini sangat berhubungan dengan realitas dan fenomena. Ternyata setelah melalui riset dengan bantuan teknologi dan juga ilmu anatomi, didapatkan bukti bahwa cairan hitam cumi-cumi itu tidak dapat disamakan dengan tinja, kencing, dan bahkan muntah. Karena tinta hitam cumi tidak pernah mengalami proses pengolahan biologis, yaitu lambung dan usus. Cairan cumi justru berasal dari kelenjar-kelenjar kulit yang kemudian terkumpul dalam kantong cairan mirip susu maupun keringat. Pun tidak dapat disamakan dengan darah. Mengingat satu, najisnya darah telah ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dua, keberadaan darah selalu dibutuhkan oleh tubuh. Berbeda dengan cairan hitam yang ada pada cumi. Ia tidak disebutkan kenajisannya di Al-Quran maupun hadis, dan keberadaannya pun tidak selalu dibutuhkan tubuh. Cairan tinta itu hanyalah sebagai kamuflase, perisai, atau pelindung dari ancaman binatang lain, sebagaimana dikatakan oleh guru-guru Syekh Taifur sendiri dalam kitab yang sama. Terus, tidak juga dapat disamakan dengan air liur, ludah maupun dahak. Karena meski sama-sama suci, tapi cairan hitam pada cumi itu tidak keluar dari rongga mulut, melainkan melalui corong khusus yang disebut sipon. Demikian ulasan kami tentang hal ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.